Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Stephen Sari Gabriel Situmorang dengan NIM 11.125.14705 berada di kelas B Hukum Administrasi Negara yang diampu Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa SHMA, yang dalam hal ini akan memaparkan analisis pelampauan batas kewenangan pejabat administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Berangkat adanya konsep analisis ini yang dilatar belakangi konsep negara Indonesia sebagai negara hukum yang ternyata menganut pula sebagai konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Sehingga fokusnya bukan hanya bertanggung jawab terkait adanya keamanan dan ketertiban, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya kebijakan dan pelayanan publik yang dimana diwujudkan dari adanya fungsi pemerintahan dalam kewenangannya untuk mengambil keputusan ataupun tindakan administrasi. Sehingga dalam hal ini muncullah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk mengatur adanya sumber, batas, serta penggunaan kewenangan agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum. Memasuki poin yang pertama, terkait administrasi pemerintahan dan wewenang, ternyata telah diatur pula dari adanya ayat 1 serta ayat 5, yang dimana ayat 1 mengatur adanya administrasi pemerintahan terkait adanya tata kelola pengambilan keputusan itu sendiri. Sedangkan ayat 5 merupakan wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh badan pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan serta melaksanakan adanya penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini ternyata wewenangan dari adanya konsep yang ada terkategorisasi menjadi 3 terkait adanya wewenangan yang terikat, yang dimana pelaksanaan wewenangan ditentukan secara rinci oleh peraturan perundang-undang, seperti penyidik yang menghentikan penyidikan ketika tidak sesuai dengan adanya ketentuan KUHP ataupun KUHP. Pun wewenangan fakultatif yang dimana kewenangan yang digunakan atau tidak berdasarkan adanya suatu kondisi atau diperbolehkan oleh hukum itu sendiri. Contohnya, polisi dapat memberikan adanya teguran daripada tilang kepada pelanggar lalu lintas apabila masih berada dalam koridor kewenangan yang ada. Pun lebih jauh, adanya wewenangan yang bersifat bebas, di mana wewenangan badan atau pejabat pemerintahan yang menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan substansi dari isi keputusan yang akan dikeluarkan. Seperti contoh, polisi menentukan penembakan atau tidak terkait tersangka ketika dilakukan adanya penangkapan. Pun dalam hal ini, ternyata sumber kewenangan dibagi menjadi 3, yakni atribusi, delegasi, dan mandat, yang telah diatur pula dalam pasal 1 ayat 22-24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Atribusi secara sederhana merupakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar RI 1945. Sebagai contoh, Presiden sebagai kepala pemerintahan pada pasal 4 UUD RI 1945 itu sendiri. Sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan oleh pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, yang dimana adanya tanggung jawab dan tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi itu sendiri. Sebagai contoh, Menteri mendelegasikan penerbitan izin tertentu kepada Direktur Jenderal. Lalu adanya mandat, merupakan konsep yang sama dengan delegasi, namun yang menjadi perbedaan adanya tanggung jawab dan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat itu sendiri dapat dilihat dari adanya bupati memberikan mandat kepada sekretaris daerah dalam menandatangani surat atas nama bupati itu sendiri. Pun lebih jauh, adanya kewenangan ternyata telah diatur pula terkait adanya pasal 1 ayat 6 di mana kewenangan merupakan kekuasaan dari badan atau pejabat dalam menyelenggarakan dalam ranah hukum publik. Pun pembatasan kewenangan telah ada sebagai bentuk dari adanya pengaturan kekuasaan itu sendiri, yang dimana pasal 15 mengatur adanya batas waktu, batas wilayah, dan batas materi. Yang dapat kita lihat batas waktu adanya kepala daerah yang memberikan keputusan hanya diperbolehkan ketika masa jabatannya masih berlaku. Batas wilayah terkait adanya wilayah yang ditentukan, di mana Bupati Semarang tidak berwenang mengeluarkan izin usaha ketika berada di wilayah Kabupaten Kendal. Pun batas materi terkait adanya suatu bidang yang relevan dengan kewenangannya, yakni Dinas Pendidikan juga tidak berwenang dalam menerbitkan izin pertambangan. Pun dalam hal ini, ternyata penyalahgunaan wewenangan pun telah diatur pelarangannya dalam pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di mana yang pertama, larangan tentang melampaui wewenang, yang dimana ketika tindakan atau keputusan pejabat telah melampaui adanya batasan masa jabatan serta wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti kepala daerah
yang masa jabatannya telah berakhir tetapi mengeluarkan SK mutasi terhadap ASN. Yang kedua, larangan mencampur aduk wewenang yang di mana suatu tindakan atau keputusan yang diambil di luar dari cakupan bidang yang ditentukan, yakni contohnya Dinas Perhubungan mengeluarkan izin rumah sakit. Lalu adanya larangan bertindak sewenang-wenang, di mana suatu tindakan atau keputusan yang ditetapkan atau dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah. Contohnya pencabutan izin usaha tanpa dasar hukum yang ada. Dalam hal ini, penting pula untuk mengakomodir adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni adanya kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta keterbukaan kepentingan umum dan pelayanan publik itu sendiri untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang terlalu jauh. Dengan dalam ini, salah satu produknya ialah keputusan tata usaha negara yang dimana telah diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang telah diperluas juga dari pasal 87 terkait adanya tindakan faktual itu sendiri. Apabila tidak sesuai dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan ataupun asas yang ada, serta dapat dicabut melalui adanya pasal 64 yang dimana adanya cacat wewenang serta adanya cacat prosedur dan cacat substansi sebagai adanya syarat untuk adanya pencabutan itu sendiri yang ketika terlanggar salah satunya dapat dicabut adanya suatu keputusan ataupun, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga dalam hal ini penting untuk adanya kewenangan yang diperoleh oleh atribusi, delegasi, dan mandat harus digunakan sesuai dengan batas, waktu, wilayah, dan materi yang telah ditentukan oleh hukum. Dalam hal adanya pelampauan batas kewenangan merupakan bentuk penyalahgunaan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dalam hal ini akan mengakibatkan adanya keputusan tata usaha negara yang mengandung cacat wewenang dan cacat prosedur atau cacat substansi. Oleh karena itu, hadirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berperan penting untuk memastikan penggunaan kewenangan tetap dalam koridor negara hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.